Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian B, CGP Angkatan 11, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama dengan Bapak Muhammad Hanafi, guru mata pelajaran IPS di SMP 351 Atap Hulu Sungai Tengah, di mana di sini saya akan melakukan simulasi sebagai seorang supervisor, di mana akan melakukan percakapan bersama dengan Bapak Muhammad Hanafi. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Hanafi. Ya, selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini baik. Ya, nah di sini kita akan melakukan kegiatan simulasi ya, simulasi supervisi pendidikan, di mana sebelum kita mulai, saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana supervisi itu sendiri. Nah, di mana supervisi itu ada terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu pra, kemudian yang kedua kegiatan supervisinya, yang ketiga itu pasca supervisi. Nah, di mana hari ini kita akan melakukan kegiatan kegiatan pra supervisi ya, di mana nanti kita akan membahas bagaimana Bapak nanti masuk, sebelum masuk tapi kita bahas nah apa yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas ketika saya melakukan supervisi Bapak. Oke, sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Untuk kegiatan yang akan saya hadapi itu sedikit sibuk. Maka dari itu saya merasa senang karena ada sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas ada kegiatan supervisi seperti ini dengan Bapak. Jadi mungkin sebelum kita lanjutkan percakapannya Pak ya, jadi supervisi ini istilahnya tujuannya bukan untuk menghakimi Bapak sebagai guru ya. Ya, jadi kita melakukan supervisi ini cuma istilahnya bagaimana kita menyamakan persepsi, maksudnya bagaimana kita mengajar itu istilahnya kan supaya bagus. Nah, jadi kita tinjau dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, jadi saya di sini bukan istilahnya bukan mencari kesalahan Bapak ya. Ya, jadi kan istilahnya terkadang sekarang kebanyakan tuh salah persepsi antara guru dan misalnya kepala sekolah. Kalau di supervisi ini takut, maksudnya nanti salahnya banyak ya. Ya, jadi terima kasih atas yang Bapak sampaikan tadi. Bapak merasa ya lega lah, istilahnya tidak terlalu tegang Pak ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya Bapak yang Bapak ajarkan materi Bapak nantinya di kelas apa Pak? Yang ingin saya ajarkan di materi yang akan saya sampaikan adalah tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Nah, tentunya dari kegiatan ini juga karena adanya supervisi dari Bapak nantinya saya berharap itu bisa menjadi momentum bagi saya untuk merefleksikan diri saya sendiri. Artinya kan kegiatan yang saya lakukan itu ada nantinya mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun hal-hal yang mungkin sudah bagus dan bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Nah, itu saya intinya sangat mengapresiasi apa yang Bapak laksanakan, atau apa yang akan Bapak lakukan. Iya, terima kasih Pak. Jadi mungkin apa yang Bapak sampaikan ini mungkin sudah sangat bagus Pak, di mana Bapak istilahnya melihat supervisi itu bukan sesuatu yang menakutkan Pak ya. Jadi kan di sini kita bersama bagaimana meningkatkan pembelajaran kita supaya istilahnya lebih bagus dan berdampak bagi murid kita. Nah, itu. Oke, tadi Bapak sudah mengajar materinya yang Bapak sampaikan. Kemudian dalam segi pengembangan siswa itu apa yang ingin Bapak capai?
Untuk pencapaian atau yang saya harapkan dari kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah intinya siswa atau peserta didik itu bisa atau mampu menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di era perkembangan teknologi saat ini. Mungkin fokusnya di situ aja Pak untuk target yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Oke, dilihat dari materi Bapak itu sangat kontekstual sekali Pak ya, dengan kegiatan kita sekarang, di mana sekarang pun rata-rata sudah belanja itu secara digital, secara online. Dari rumah kita bisa beli yang dimana saja Pak ya. Oke, ini sangat menarik sekali Pak materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian satu lagi Pak, istilahnya kan apa yang ingin Bapak capai, maksudnya keterampilan siswa apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan tersebut. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Bapak. Nah, kemudian apa maksudnya nilai atau karakter yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran Bapak, misalnya siswa bisa berdiskusi atau siswa bisa berkomunikasi atau apa Pak yang lain. Ya, pada intinya untuk keterampilan yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai guru tentunya saya ingin bisa menjadi fasilitator yang baik dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada saat melaksanakan diskusi kelompok di kelas. Mungkin fokusnya saat itu lebih ke arah itu. Dan tentunya kalau untuk siswa sendiri, saya berharap bisa siswa itu bisa mengembangkan keaktifannya dalam kegiatan diskusi. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan siswa itu bisa nantinya aktif, selain diskusi bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, mungkin sedikit apa saja yang Bapak siapkan dalam mengajar, khususnya teknik apa yang Bapak gunakan atau media apa yang Bapak nanti terapkan di kelas Pak? Untuk strategi pembelajaran yang saya siapkan mungkin lebih ke arah fokusnya ke media aja ya Pak. Media seperti LKPD, PowerPoint, LCD, dan mungkin kegiatan diskusi kelompok yang akan dilaksanakan. Tentunya kan dengan pengembangan pembelajaran inquiry. Ya Pak, luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita akhiri percakapan observasi ini, apa perasaan yang Bapak sampaikan ketika kita melakukan kegiatan ini? Intinya kegiatan ini menurut saya sangat bagus karena mungkin perencanaan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu bisa kita diskusikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan Bapak sebagai rekan sejawat. Saya sangat mendukung dan semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa kita lakukan lagi, tentunya untuk perencanaan yang lebih matang dan mungkin kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan pembelajaran lebih baik lagi. Oke, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran Bapak nanti bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang Bapak lakukan dan mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Dan juga istilahnya pembelajaran kita itu bermakna untuk murid kita. Ya, jadi istilahnya tadi kan kontekstual sesuai dengan zaman yang mereka hadapi sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat mengajar, mudah-mudahan sukses selalu. Siap, sama Pak. Terima kasih juga atas bimbingannya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk.
Ya, kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran IPS. Nah, hari ini tanggal 3 Oktober 2024. Jadi sebelum Bapak melakukan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Harap bagian sudah dalam posisi siap untuk belajar. Kira-kira bukunya sudah siap lah, sudah siap. Nah, baiklah kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, jadi materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Nah, pertama, apa yang bagian bayangkan ketika pertama kali mendengar kata digital? Coba, Sakin, apa kata yang bayangkan pertama kali ketika mendengar kata digital? Apa misalnya kayak ada pendapat saya sambat? Tahu digital ya. Apalagi sini kan dari kakak. Yang bayangkan dengan kata digital. Ini ada tentang apa? Kayaknya. Ini apa ini? Pertanyaannya, apakah kalian tahu apa kegunaan aplikasi di bawah ini? Coba yang ini apa kira-kira? Aplikasi apa? Shopee. Kalau itu? Junjung? Nah, itu Shopee, Tokopedia lawan Alibaba. Jadi Alibaba tuh salah satu aplikasi yang dikirim dari Shopee juga. Cuma lokasi itu anaknya di Cina. Alibaba. Nah, kira-kira ada yang sekolah belanja lewat 3 aplikasi ini. Ini membahas tentang bagaimana dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa ternyata teknologi ini mempengaruhi ke seluruh dunia kehidupan kita, termasuk dari perdagangan. Yang dulunya kita harus belanja ke pasar, kalau sekarang itu lebih mudah atau itu lebih nyaman karena adanya perkembangan teknologi. Nah, di buku itu dijelaskan. Nah, silakan Pak Bimo, silakan kelompoknya. Yuk, buat malah apa yang bagus. Dua perasaan juga perubahan. Silakan. Lalu di situ ada teks. Silakan dibaca. Soalnya itu ada di halaman nomor 2. Nah, bagian biasa Bapak sedia kertas kosong ini. Kalau Bina tadi situ kurangan bedanya. Banyak silakan jawab bismillah. Nah, jadi untuk jawabannya bagian silahkan mencari di teks yang Bapak sediakan atau bisa juga cari di internet bagaimana cara aman dalam berbelanja lah. Ya, nanti dijelas semua kita presentasikan. Jelas semua kita presentasikan lah. Itu soalnya ada di halaman nomor 2 di kertas itu nggak? Ya. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan agar kita dapat melakukan transaksi jual beli
pengalaman dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan. Silakan ya. Ingat. Di wiki kan nulis saya Pak Salim. Boleh, boleh. Dari diskusi yang telah dilaksanakan di kelompok masing-masing, Pak. Setelah presentasi silakan kelompok lain bisa memberikan saran, masukan atau sanggahan. Silakanlah. Atau bisa juga memberi apresiasi kepada kawan yang maju. Oke? Yang rendah maju duluan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Oke, jadi bagaimana untuk pembelajaran ini? Apakah menyenangkan atau alhamdulillah? Kira-kira dari materi yang disampaikan tadi apa yang bagian teringat? Coba Graida, materi kita yang telah kita pelajari hari ini apa yang teringat tentang apa? Semuanya lihat gambar produk, ya itu berarti tentang langkah-langkah berbelanja di internet. Kalau yang lain, Ica apa materi yang kita pelajari sampai depan? Mengetahui bagaimana cara belanja menggunakan internet atau di internet. Ada lagi Sidik, apa materi yang pihak dapat dari pembelajaran kita hari ini? Materinya Tentang apa? Belanja online, ya betul. Nah jadi bagian itu sudah lengkap secara umum materi tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Oh, masuk tim pelajaran mulai ini. Kayaknya DPA Pak. Ngomongin ke santai. Yang lain ada yang ditanyakan? Ada nggak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran modern lah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian bagian kepesertaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini masih baik. Alhamdulillah. Oke,
kemarin kita telah melakukan kegiatan supervisi, Pak ya. Oke, sekarang kita melakukan kegiatan yang ketiga yaitu pasca supervisi. Ya. Ya, di mana mungkin di sini kita merefleksikan pembelajaran pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan supervisi itu sendiri? Jujur ya Pak, untuk kegiatan pada saat pelaksanaan supervisi itu agak gugup atau biasanya grogi lah, karena sangat jarang sekali saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan ditemani oleh rekan sejawat sebagai mungkin ya saya menilai sebagai penilai lah, atau yang maksudnya yang ada di belakang ya. Jadi agak gugup. Ya, gugup Pak ya, tapi ya wajar lah sebagai guru ya, saya juga pernah seperti itu Pak ya. Ya. Jadi terkadang kalau kita bersama dengan murid kan sudah terbiasa, Ya. tapi ketika teman atau apalagi misalnya pengawas atau kepala sekolah yang hadir di kelas kita, mungkin terkadang kita ngeblank, tapi setelah Bapak lihat Bapak kemarin mengajar itu sudah sangat bagus Pak ya, sesuai dengan pembelajaran yang Bapak rencanakan. Nah, kemudian menurut Bapak itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran, bisakah Bapak ceritakan bagaimana menurut Bapak pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya itu dari segi perencanaan di modul ajar itu saya rasa sudah sesuai dengan runtutan dari modul ajar itu, tapi saya merasa masih ada hal yang kurang itu atau belum maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Soalnya saya melihat dari hasil asesmen itu nilai peserta didik saya masih jauh dari kata harap. Masih ada beberapa peserta didik mungkin yang masih belum tuntas nilainya. Iya, jadi Bapak masih merasa ada ya dari hasil akhir itu masih ada siswa yang belum tuntas. Nah, menurut Bapak yang seingat Bapak sendiri itu di bagian mana Bapak istilahnya terlewat atau misalnya kurang fokus sehingga menyebabkan siswa itu ada yang masih istilahnya belum mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Untuk dari saya pribadi ya Pak, itu kayaknya kalau mengingat tuh mungkin dari segi penyampaian Pak, maksudnya dari penekanan suara yang saya sampaikan kepada siswa itu mungkin kurang jelas atau kurang nyaring, sehingga siswa jadi hilang fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin karena penyampaian Bapak istilahnya mungkin Bapak fokus dengan yang di depan misalnya, jadi yang di belakang terabaikan. Oke, bisa juga seperti itu Pak ya. Jadi kan sehingga ada yang masih tidak mengerti sepenuhnya dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke, jadi kalau menurut Bapak sendiri karena bagaimana cara Bapak nantinya mengatasi masalah yang Bapak hadapi pada kegiatan supervisi kemarin, misalnya nanti Bapak merencanakan apa yang Bapak lakukan supaya istilahnya kekurangan yang Bapak lakukan hari kemarin itu bisa nanti tertanggulangi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang mungkin rencana yang akan saya lakukan adalah bagaimana menyiapkan beberapa hal untuk bisa meningkatkan konsentrasi peserta didik di kelas, khususnya tadi dalam hal penekanan suara yang pas agar bisa tersampaikan materi yang saya sampaikan kepada seluruh peserta didik di kelas. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu merupakan refleksi yang Bapak sampaikan sangat bagus sekali. Artinya Bapak sudah bisa, maksudnya mengenali pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ini sudah bagus, ini masih perlu pembenahan. Nah, itu saya
kira itu sangat bagus sekali Bapak sebagai seorang guru, ya istilahnya kan guru itu bisa harus bisa merefleksi pembelajaran yang kita lakukan supaya nantinya bisa lebih bagus lagi dan juga bermanfaat bagi murid. Nah, kemudian pada kegiatan pasca kemarin kan Bapak menyampaikan keterampilan yang ingin dicapai itu siswa itu bisa berkomunikasi atau berkolaborasi berkelompok dengan teman-temannya. Nah, menurut Bapak dalam kegiatan yang Bapak lakukan apakah sudah bisa tercapai apa yang keterampilan yang Bapak ingin capai kemarin? Untuk secara keterampilan itu menurut saya masih 50-50 Pak, masih perlu perbaikan dari saya sebagai fasilitator di kelas, tapi intinya sebagian siswa sudah memenuhi dari target atau tujuan yang ingin saya capai sesuai dalam segi keterampilan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak ya hasil dari pengamatan yang saya lakukan di kelas Bapak kemarin. Oke, yang pertama untuk perencanaan Bapak sudah sangat bagus. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu sudah tertata dengan rapi dari misalnya dari pertanyaan pemantik, kemudian menyampaikan materi, membuat siswa berkelompok, dan siswa melakukan diskusi bersama dengan materi dan pembelajaran menggunakan media dengan LCD, dengan internet itu sudah sangat bagus sekali. Ya, jadi sedikit tambahan dari bukan tambahan ya, kita bahan diskusi aja Pak ya. Istilahnya tidak ada yang salah dan benar, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa lebih baik lagi. Nah, betul sekali seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Bapak itu sedikit fokus dengan, maksudnya dengan papan tulis, khususnya melihat sambil menjelaskan dan menulis papan tulis, sehingga ada siswa yang di kelompok belakang atau apa itu yang masih tidak tercover, maksudnya masih mereka asik sendiri, dan ketika asesmen akhir ya jadi mereka masih belum maksimal dalam mengerjakan tugas. Tapi secara keseluruhan apa yang Bapak lakukan pembelajaran kemarin itu sudah sangat bagus, sudah sangat menggunakan media yang bagus dengan teknik inquiry, dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, jadi mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya dengan Bapak gitu, nah bagaimana perasaan Bapak nih setelah kita melakukan kegiatan prasupervisi, kemudian supervisi, dan terakhir pasca ini Pak, istilahnya sebagai penutup dari apa yang Bapak harapkan dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, intinya dari saya pribadi sangat senang dan juga saya merasa sangat lega karena kegiatannya sudah terlaksana. Alhamdulillah ya. Intinya kegiatan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk kedepannya mengembangkan lagi pembelajaran, khususnya dalam pengelolaan kelas. Nah, mungkin itu yang akan saya pelajari dan kembangkan. Untuk hal yang lainnya mungkin kedepannya semoga bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih. Oke, apa yang Bapak sampaikan sangat bagus sekali. Dimana mungkin kita sebagai guru itu harus selalu berkembang, Pak ya. Istilahnya kan saya ada mendengar sedikit pepatah dari dari instruktur itu, guru itu kata beliau kalau tidak belajar maka berhentilah mengajar. Nah, mungkin istilahnya cambuk bagi kita Pak ya. Istilahnya kita tuh harus selangkah lebih maju daripada siswa. Nah, seperti yang Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian terima kasih atas waktu yang Bapak berikan pada kegiatan ini. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam apa yang kita bicarakan pada kegiatan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.